Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu ujian akan iman kita adalah ketika Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita. Saudara, Tuhan bisa tahu apakah engkau percaya kepada Dia apa tidak melalui janji-janjinya. Saudara, janji-janji Tuhan adalah janji yang sangat indah. Namun saudara, kita sadar betapa tidak mudah untuk kita percaya kepada janjinya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak mudah bagi manusia untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Saudara, hal itu sangat terbukti. Saudara, mengapa demikian? Saudara, karena seringkali kita memahami atau manusia memahami Tuhan menggenapi janjinya dengan cara pikiran kita, bukan sesuai dengan hikmat Tuhan. Saudara, pada saat janji Tuhan tidak kunjung nyata sesuai dengan cara pikir kita, maka kita berpendapat bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Saudara, apakah mudah untuk manusia percaya juga kepada kasih karunia Tuhan? Ternyata tidak juga. Saudara, ada banyak manusia yang percaya Allah ada dan mereka menyebut tentang anugerah, menyebut tentang kasih karunia. Namun saudara-saudara, apa yang mereka sebut sebagai anugerah dan kasih karunia, itu sebetulnya bukan anugerah atau bukan kasih karunia. Karena jikalau manusia mau percaya kepada kasih karunia-Nya, maka manusia pada akhirnya harus mengakui bahwa manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Semua itu gratis. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan hal itu, maka manusia selalu berkata, apakah begitu mudah untuk diselamatkan oleh Tuhan? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali kurang lebih 2000 tahun yang lalu, datang sebagai juru selamat. Namun bangsa Yahudi pada umumnya, mereka tidak percaya kepadanya. Padahal Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Sehingga saudara-saudara, bangsa Yahudi tidak percaya dan Injil tersebar ke seluruh dunia. Dan banyak sekali orang-orang non-Yahudi yang percaya dan diselamatkan. Maka saudara bisa timbul dalam pikiran kita, bagaimana dengan orang-orang Israel ini? Apakah memang Tuhan meninggalkan mereka? Ataukah Tuhan membatalkan perjanjian dengan mereka? Mereka ini tertinggal dari Injil Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, firman Tuhan ingin mengkonfirmasi, sekali Tuhan berjanji, tidak pernah ia ingkari lagi. Saudara, firman Tuhan berkata,
Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud kepada Baal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika Tuhan sekali berjanji, maka Tuhan tidak pernah ingkari apa yang Dia janjikan. Saudara, memang bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang tegar tengkuk sejak zaman Musa. Namun saudara, Tuhan yang berjanji kepada bangsa Israel, Tuhan memegang janjinya. Sehingga saudara-saudara, memang saudara, bukan seluruh bangsa Israel yang diselamatkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang dipilih olehnya berdasarkan pilihan kasih karunia. Itulah yang diselamatkan daripada orang-orang Israel. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya bahwa orang Israel juga diselamatkan. Tetapi saudara, berdasarkan kasih karunia. Bukan berdasarkan usaha daripada bangsa Israel. Bukan karena perbuatan bangsa Israel. Tetapi semata-mata karena pilihan kasih karunia Allah bagi mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itulah yang membuat kita sebagai orang percaya memiliki kepastian akan keselamatan. Karena ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus, maka sekali diselamatkan, dia tetap diselamatkan. Karena Allah memegang perjanjiannya. Allah yang berjanji, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bagaimana Allah menggenapi janjinya dalam Yesus Kristus, suatu janji yang sangat besar, satu janji yang begitu lama dan Tuhan genapi. Saudara-saudara, kita bisa percaya kepada seluruh janji dalam Alkitab kepada kita. Memang saudara, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya? Tuhan mempunyai caranya sendiri. Bukan dengan cara engkau dan cara saya. Tetapi dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan. Tetapi Dia tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Yang kedua, saudara, kasih karunia tidak pernah didapat karena jasa perbuatan. Meskipun sedikit jasa perbuatan, maka kasih karunia bukanlah kasih karunia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel saudara-saudara merasa melihat, dan mereka menjadi buta. Orang Israel merasa benar karena ritual-ritual yang mereka kerjakan dan semua hal yang Tuhan sediakan yang baik bagi mereka justru saudara menjadi jerat. Kenapa? Karena mereka bukan berpusat kepada Tuhan dengan percaya kepada Tuhan, tapi mereka berpusat kepada dirinya sendiri dan membenarkan diri. Sehingga saudara-saudara seluruh ritual ibadah yang Tuhan berikan kepada mereka sebuah gambaran akan korban Kristus di atas kayu salib menjadi jerat bagi mereka. Mereka melakukannya seakan-akan dengan perbuatan mereka, mereka bisa dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Juru Selamat itu datang, mereka
tidak percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih karunia tidak pernah bisa dikejar oleh perbuatan baik kita. Jikalau kasih karunia dapat diraih oleh perbuatan baik kita, maka kasih karunia itu bukanlah kasih karunia. Saudara, kasih karunia bukanlah kasih karunia jikalau di dalamnya masih ada sedikit perbuatan baik kita, sedikit jasa kita. Maka ketika ada sedikit jasa kita, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia. Tetapi itu adalah jasa manusia. Tetapi yang disebut kasih karunia adalah 100% pemberian Tuhan. Bukan karena kebenaran manusia. Bukan karena perbuatan baik manusia. Bukan karena ibadah-ibadah manusia. Yang dituntut oleh hukum Taurat, bukan itu. Tetapi karena pemberian Tuhan. Disitulah saudara-saudara, seluruh ibadah orang Israel menjadi jerat bagi mereka. Karena mereka berpikir, dengan mereka melakukan semuanya itu, mereka bisa dibenarkan Tuhan. Tetapi mereka lupa. Mereka tidak bisa menggenapkan seluruh hukum Taurat. Hanya Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita boleh celik mata rohani kita akan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Betapa kita bersyukur, saudara. Karena hal itu bukan sesuatu yang mudah bagi manusia. Bisa melihat kasih karunia sebagai kasih karunia yang sesungguhnya. Manusia selalu berpikir, dia ada sesuatu yang dia perbuat, yang dia selipkan dalam kasih karunia itu. Tetapi saudara-saudara, ketika di dalam kasih karunia ada terselip perbuatan baik manusia, maka itu bukan kasih karunia lagi. Saudara, justru manusia tidak sanggup melakukannya. Maka Allah berkasih karunia kepada kita. Berbahagialah kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu, kita terbatas, kita bisa jatuh. Tetapi Tuhan tidak tergantung kepada kita. Tetapi Tuhan berkasih karunia kepada kita. Oleh karena itu saudara, tetap bersandar Tuhan, percaya kepada Dia, dan taat kepada pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami mengerti bahwa Tuhan, janji-Mu adalah janji yang pasti. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami adalah kasih karunia yang sungguh-sungguh. Bukan berdasarkan setitik perbuatan baik kami sedikit pun. Tetapi semata-mata pemberian kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.